Halo guys. Halo. Halo, Halo. Oke, lanjut kita bakal kerjain tugas diskusi 3. Nah, kita kan udah diskusi tadi, jadi kita langsung sebutin jawabannya aja ya. Yang pertama itu soalnya setelah membaca artikel Larry Laudan dan mempelajari klasifikasi sains, diskusikanlah soal-soal berikut. Yang pertama, Laudan berpendapat bahwa demarkasi antara sains dan non-sains tidak lagi diperlukan. Apakah keuntungan dan kerugian bagi sains jika kita mengikuti pendapat dari Laudan? oke, jadi untuk jawaban yang pertama, Larry Laudan ini berpendapat bahwa mencari batas antara sains dan non-sains adalah hal yang tidak perlu, karena lebih penting adalah menilai apakah suatu klaim tersebut memiliki bukti yang kuat dan dapat dipercaya. Jika mengikuti pendapat Laudan, maka ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, untuk keuntungannya adalah kita bisa fokus kepada kualitas bukti, bukan label sains atau non-sains. Jika kita tidak lagi terjebak dalam perdebatan apakah suatu itu ilmiah atau tidak ilmiah, kita bisa lebih fokus pada seberapa bukti yang mendukung suatu klaim. Hal ini bisa mempermudah komunikasi sains kepada masyarakat karena tidak hanya mengandalkan label, tetapi benar-benar menjelaskan mengapa suatu ide bisa dipercaya atau tidak. Lalu yang kedua, Selanjutnya adalah kerugiannya. Yang pertama adalah kehilangan standar epistemik yang jelas. Jika ada batasan antara sains dan non-sains, maka setiap klaim, termasuk yang tidak berbasis bukti kuat, bisa dianggap setara dengan teori ilmiah yang telah diuji. Ini dapat menyebabkan inflasi epistemik, di mana semua bentuk pengetahuan dianggap sama validnya, meskipun berbeda dalam metode dan tingkat pengujiannya. Yang kedua adalah membuka ruang bagi pseudoscience dalam kebijakan publik. Dalam banyak kebijakan publik, sains menjadi dasar pengambilan keputusan. Jika demarkasi dihapuskan, maka pseudoscience seperti homeopati, teori bumi datar, atau klaim medis tanpa bukti ilmiah bisa mendapatkan legitimasi yang sama dengan hasil penelitian ilmiah yang telah diuji secara empiris. Nah, yang ketiga adalah menyulitkan pendidikan sains. Jika batasan antara sains dan non-sains dihapus, maka dalam pendidikan sulit untuk menentukan kurikulum yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi. Ini bisa mengarah pada masuknya ajaran-ajaran yang tidak memiliki dasar ilmiah dalam sistem pendidikan. Oke, selanjutnya nomor 2, setelah membaca artikel Trump tentang klasifikasi sains, kita dapat sampai pada pandangan Wilhelm Dilthey bahwa ilmu-ilmu alam perlu dibedakan dengan ilmu-ilmu sosial. Menurut kalian, perlukah pembedaan itu? Berikan argumen kalian. Nah, perbedaan antara ilmu-ilmu alam, natural science, dan ilmu-ilmu sosial atau dikenal dengan social science, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wilhelm Dilthey, memang relevan, terutama karena perbedaan dalam objek kajian, metode, dan juga tujuan dari kedua bidang tersebut. Yang pertama dari bagian objek yang memiliki aspek subjektif dan dipengaruhi oleh konteks historis serta nilai-nilai sosial. Kemudian lanjut yang kedua itu ada metode penelitian. Ilmu alam menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimental, observasi, dan verifikasi yang ketat untuk menemukan hukum universal. Sementara itu, ilmu sosial seringkali menggunakan pendekatan kualitatif yang semua kondisi. Sedangkan dalam ilmu sosial, tujuannya lebih pada memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, Dilthey membedakan antara erklaren atau menjelaskan dalam ilmu alam dan verstehen atau memahami dalam ilmu sosial. Oke, namun meskipun perbedaan ini penting, ada juga argumen bahwa batasan antara ilmu alam dan ilmu sosial semakin kabur dengan perkembangan metode interdisipliner. Pendekatan yang lebih fleksibel dan interdisipliner semakin dibutuhkan. Oke, sekian diskusi dari kita hari ini. Ada yang mau ditanyain gak, guys? nggak Dan ada sih, Nggak. jelas. Oke, paling nanti kita rangkum dalam satu docs kayak biasanya dan langsung submit aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, sampai sini aja meet kita hari ini. Thank you, guys. Thank you. Thank you.